Hari Senin sudah tiba. Siti dan semua siswa kelas 2 bersemangat mengikuti pembelajaran tematik bersama ibu guru. Kali ini ibu guru membacakan sebuah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Siti dan semua siswa kelas 2 menyimak dengan baik cerita yang disampaikan ibu guru. Semut dan Belalang. Di musim panas yang hangat dan cerah, sedikit menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangannya sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya, itulah yang dilakukan oleh belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal musim dingin. Sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benak belalang bahwa musim panas yang sedang dinikmatinya sekarang sudah akan berakhir. Musim panas yang membuatnya ceria sudah akan berganti ke musim dingin di mana hujan akan turun dengan lebat disertai suhu udara yang sangat rendah. Di saat belalang sedang asiknya bermain biola, dia melihat semut yang sedang giat melewati rumahnya. Belalang yang masih riang tersebut ingin mengajak semut bermain bersama, dan semut pun diundangnya untuk bersenang-senang ke kediaman belalang. Tak disangka belalang, ternyata semut menolak undangan belalang dengan santun. Semut berkata pada belalang, "Maaf belalang, aku masih ingin bekerja untuk bekal di musim dingin. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat." Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. Ayolah nikmati hidup kita, sanggah belalang. Belalang pun masih dengan kebiasaannya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tak disangka, musim panas berakhir jauh lebih cepat daripada biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, ditambah rumahnya yang rusak dan tidak layak huni karena diterjang oleh badai. Dengan harapan tinggi dan lunglai, belalang menuju rumah semut dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu dan bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Dalam hati, ia bergumam, Andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja keras, pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah. Setelah selesai mendengarkan dongeng tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita di atas? Nah, dari cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Guru tadi, kita bisa mengetahui bahwa ada dua tokoh, yaitu semut dan belalang. Kemudian soal yang nomor 2, aktivitas apa yang dilakukan belalang setiap hari? Berdasarkan cerita, kita juga bisa mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan belalang setiap hari adalah bermain biola. Kemudian soal yang ketiga, apa saja yang dilakukan semut ketika musim panas? Kira-kira apa ya? Iya, betul sekali. Kegiatan yang dilakukan semut ketika musim panas adalah mencari persediaan makanan. Kemudian soal yang nomor 4, rumah siapa yang mengalami kerusakan ketika musim panas berakhir? Kira-kira rumah siapa ya? Iya, betul sekali. Rumah yang mengalami kerusakan itu adalah rumah belalang. Kemudian soal nomor 5, mengapa semut menolak belalang untuk tinggal di rumahnya? Nah, berdasarkan cerita dongeng tadi, kita bisa mengetahui bahwa semut menolak belalang untuk tinggal di rumahnya karena rumah semut terlalu kecil sehingga tidak bisa mengajak belalang untuk tinggal bersama.
Selesai belajar tentang dongeng, sekarang Bu Guru menginstruksikan anak-anak untuk bergabung ke kelompok yang sudah dibagi oleh Ibu Guru minggu lalu untuk membuat bingkai foto. Siti satu kelompok dengan Edo dan Lani. Mereka terlihat kompak dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Yuk kita lihat bersama Siti dan teman-teman membuat bingkai foto. Langkah membuat bingkai foto. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan juga bahan-bahannya seperti kardus, lem, gunting, pas foto, dan biji-bijian. Kemudian yang kedua, kita buat pola bingkai pada kardus, kemudian gunting kardus dengan hati-hati. Dan yang ketiga, kita tempelkan biji-bijian sesuai dengan kreasi, lekatkan dengan menggunakan lem. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Yang keempat, setelah bingkai selesai dibuat, kemudian pasang pas foto. Saat mengerjakan tugas kelompok membuat bingkai foto, Siti, Edo, dan juga Lani bekerja sama agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Mereka teringat oleh pesan Ibu Guru bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kira-kira apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup seorang diri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tugas kelompok yang dikerjakan dengan bekerja sama, maka akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Ibu Guru bertanya kepada kelompok Siti, barang apa saja yang mereka beli untuk membuat bingkai? Kelompok Siti membeli lem, biji kacang hijau, biji jagung, dan juga beras merah. Harga lem adalah Rp1.000. Harga biji kacang hijau adalah Rp500. Harga biji jagung adalah Rp500. Dan harga beras merah adalah Rp500. Jika masing-masing anak iuran sebesar Rp1.000 untuk membeli alat dan bahan membuat bingkai foto, maka jumlah uang mereka adalah, mari kita hitung bersama-sama. Ada 3 anak dan masing-masing anak iuran sebesar Rp1.000, maka 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Hasilnya adalah 3.000. Jadi jumlah uang mereka adalah Rp3.000. Jika uang mereka adalah Rp3.000, barang apa saja yang dapat mereka beli? Yuk kita ingat kembali masing-masing harga barangnya. Harga lem adalah Rp1.000. Harga biji kacang hijau Rp500. Harga biji jagung Rp500. Dan harga beras merah adalah Rp500. Dengan uang sebesar Rp3.000, kelompok Siti bisa membeli lem sebanyak 1 dengan harga Rp1.000, 1 bungkus biji kacang hijau dengan harga Rp500,
1 bungkus biji jagung dengan harga 500, dan 1 bungkus beras merah dengan harga 500. Total biaya atau total harga yang harus dibayarkan oleh kelompok Siti adalah 2.500. Jika jumlah uang mereka Rp3.000 dan yang harus mereka bayarkan adalah 2.500, maka kelompok Siti akan mendapat uang kembalian sebanyak Rp500. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang isi cerita atau dongeng, kemudian apa yang dimaksud dengan makhluk sosial, lalu bagaimana cara membuat bingkai foto, dan yang terakhir kita belajar tentang harga barang. Semoga setelah melihat video ini, anak-anak lebih paham mengenai materi-materi tersebut.